Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara. Yang telah hadir tadi di Istana Kepresidenan adalah Erick Thohir yang namanya disebut-sebut akan mengisi pos Menteri Pemuda dan Olahraga. Kita langsung bahas hal ini dengan analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran. Ada Kunto Adiwibowo. Pak Kunto. Yuk, Pak Kunto, ya, Anda cukup mengejutkan ya, ada posisi Menpora, nama yang mencuat adalah Erick Thohir begitu. Anda melihat sosoknya seperti apa? Karena memang menjabat sebagai Kementerian BUMN. Ya Mas, ini memang yang pertama kalau kita lihat track recordnya Pak Erick Thohir sebenarnya ya tidak terlalu mengejutkan karena beliau kan aktif di persepakbolaan gitu kan, dan selama ini kan Pak ET memang punya track record bagus, selain pernah juga punya Inter Milan, juga pernah membina beberapa cabang olahraga dan ketum PSSI kan terakhir, dan menurut saya ini yang menjadi modal bagi Pak Erick Thohir untuk akhirnya ditunjuk sebagai Menpora ini. Cuman yang menjadi pertanyaan, lalu apakah Pak Erick Thohir akan rangkap jabatan dengan Menteri BUMN atau apakah posisinya di Menteri BUMN akan diganti juga gitu. Ini yang kita juga masih bertanya-tanya sampai sekarang karena belum ada kejelasan gitu, Mas. Ya, artinya yang juga jadi pertanyaan adalah bagaimana nasib Kementerian BUMN begitu apabila memang Erick Thohir jadi begitu dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Menurut Anda seperti apa? Apabila memang ini dibiarkan kosong, risikonya seperti apa? Atau memang harus juga dilantik Menteri BUMN pada hari ini juga? Ya, kalau ternyata Pak Prabowo punya skenario lain, misalnya ternyata ya toh sudah ada Danantara dan Kementerian BUMN mungkin bisa dirampingkan, itu salah satu skenario. Skenario yang kedua, ya sangat mungkin ada. Tidur nyenyak, bangun nyaman. Kok bisa ya? Oh iya, pasti karena Cece Emas. Lihat kondisi terakhir di sana. Aman itu jika kita lihat berapa? Pak Ferry yang masuk ke Wamena kan? Kabarnya. Demokrat tambah satu lagi. Ya tentunya kita tunggu dulu saja. Saya belum tahu secara pasti. Saya takutnya tidak. Oke. Mas, hari ini kompak nih Menteri-Menteri Kabinet Merah Putih berseragam pakai kopiah, berarti ada pelantikan. Mengkonfirmasi ada pelantikan. Iya, saya dengar begitu. Tentunya saya diundang untuk bisa menghadiri juga. Nanti kita lihat ya siapa yang dilantik atau mana saja. Saya belum bisa berkomentar dulu ya. Ya. Tipis nggak boleh, Mas. Yang baru mau dilantik hari ini, Mas. Kenapa? Ada pesan nggak untuk yang mau dilantik hari ini? atau penambahan wamen-wamen? Kenapa? Ada penambahan wamen. Oke, terima kasih. Bagi yang para dilantik ada pesan nggak, Mas? Ya pokoknya kita fokus bekerja membantu Bapak Presiden untuk bisa mencapai segala target pembangunan dan semoga pemerintah bisa membawa perubahan-perubahan yang semakin baik ke depan untuk rakyatnya. Tapi artinya resmi ada pelantikan yang hari ini. Saya tidak tahu. Kita aja, kami aja. Oke. Kenapa? Undangannya hari ini terkait apa, Mas? Saya tidak tahu secara pasti ya. Yang jelas saya diundang ke istana dan kita lihat saja, kita tunggu saja apa yang akan terjadi di dalam. Gitu. Dalam undangan ada berapa pejabat yang bakal dilantik? Saya tidak tahu, tidak diberitahu di situ. Ya. Posisi Wamenakra apa? Baru saja. Demokrat apa? Wamenakra apa? Nanti saja ya setelah ini ya, biar kenapa? Kita selalu optimis dan selalu berharap bisa Oke. Terima kasih ya mendukung Presiden. semuanya. Makasih ya, makasih. Jawaban yang beda kan? Bagus banget. Ya, itu tadi yang telah hadir di Istana Kepresidenan. Yang terakhir ada AHY, yaitu Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang menyebutkan memang tidak mengetahui apa agendanya hari ini, namun memang diundang dengan agenda yang sebelumnya dikabarkan terkait dengan pelantikan posisi menteri yang kosong hingga saat ini, yaitu Menko Polhukam dan juga Menpora. Kita bahas kembali hal ini dengan analis komunikasi politik Unpad, Kunto Adiwibowo. Pak Kunto, tadi kita sempat terpotong terkait dengan sosok Erick Thohir ini. Bagaimana kemudian nasib dari Kementerian BUMN jika ditinggal begitu oleh menterinya? Apakah memang harus betul-betul secepat mungkin apabila memang Erick Thohir ini menjabat sebagai Menpora, kemudian harus juga dilantik hari ini Menteri BUMN? Ya sangat mungkin tidak harus hari ini, Mas. Karena kan
ada apa ya, Menteri BUMN sekarang kan relatif kekuasaan dan kemudian wewenangnya itu sudah banyak yang kemudian dialihkan ke Danantara, dan saya pikir sangat mungkin kalaupun Menteri BUMN harus diganti gitu kan, itu sangat mungkin penggantinya ya orang-orang yang ada di Danantara atau mereka yang memang punya lebih klop lah dengan Danantara, mungkin kira-kira begitu, Mas. Pak Kunto, kalau kita breakdown satu persatu begitu nama-nama kuat yang muncul yang akan mengisi ataupun kemungkinan akan mengisi posisi Menpora, ada nama Erick Thohir yang sudah datang di Istana Kepresidenan tadi, juga ada nama Putri Komarudin dari Golkar dan juga ada nama Taufik Hidayat. Anda melihat nama-nama ini memang istilahnya sudah memenuhi syaratkah menjadi Menpora, melihat latar belakangnya? Ya, kalau Taufik Hidayat kan sekarang Wamen ya Mas ya, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, dan menurut saya Bang Taufik juga punya track record sebagai olahragawan dan dia sangat paham mungkin bagaimana untuk kemudian mencetak prestasi tingkat dunia, dan ini bisa kemudian jadi cetak biru bagi program-program Kemenpora khususnya di bidang olahraga gitu. Di bidang kepemudaan misalnya Putri Komarudin juga punya track record baik di Golkar gitu kan, walaupun dia di Komisi 11 yang mengurusi bidang keuangan dan finansial, tapi beliau cukup aktif di Golkar di bidang kepemudaannya, dan ini juga jadi modal yang cukup bagus. Sementara Pak Erick Thohir sendiri kan tadi kita juga sudah tahu sebagai ketum PSSI. Nah ini kan dia kemarin pernah kemudian dengan Sintayongnya, terus kemudian cara-cara instannya, melecut prestasi olahraga khususnya sepak bola di Indonesia untuk juga berkiprah di kancah nasional. Baik, artinya nama Erick Thohir juga dengan jabatannya sebagai Ketua PSSI juga menjadi sebuah nilai plus apabila memang menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, kemudian nama Taufik Hidayat juga memang punya alasan ataupun background tersendiri, begitupun juga Putri Komarudin. Jangan kemana-mana dulu, saudara, kita akan kembali membahas hal ini bersama rekan saya Ivo Nasution. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.